Yang terhormat Ketua Takmir Masjid Muhammad Sidik beserta jajaran pengurusnya, yang terhormat Ketua Panitia beserta anggota, Bapak Ibu jamaah Masjid Muhammad Sidik serta hadirin yang kami hormati. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dan talabul ilmi di majelis yang penuh berkah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masjid Besar Masjid Al-Masjidin pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertepatan tanggal 27 Rajab 1442 Hijriah telah mengemas serangkaian acara yang ringkas dan padat tanpa menyampingkan makna peringatan pada malam hari ini. Adapun susunan acara tersusun sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua prakata dari Ketua Panitia, acara ketiga ceramah agama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Maksum yang dilanjutkan dengan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama pembukaan, malah kita buka pertama acara ini dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Dengan harapan semoga acara pada malam ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara kedua prakata dari Ketua Panitia. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Radi SPDI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Al-ayah sadaqul azim. Karodatul mukarramun dumateng para yai, para alim ulama, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Romo Yai Dr. Andes Haji Maksum ingkang badhe maringi tausiah peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, dan beliau sekaligus Ketua Takmir Perum Manserjo 1 Kecamatan Taman Kota Madiun yang selalu dirahmati Allah SWT. Kepada para sepuh ini sepuh ingkang tansah kinurmatan dan para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu kami hormati. Pertama, marilah kita senantiasa menjadi puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, untuk malam hari ini kita semua telah diberikan nikmat rahmat yang besar oleh Allah, yaitu dengan kenyataan malam hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini, tempat rumah Allah, dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu apapun. Untuk itu mari nikmat yang besar ini kita syukuri dengan biqauli hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan syukur yang ringan ini mudah-mudahan Allah masih berkenan senantiasa memberikan nikmat rahmat yang lebih besar lagi, utamanya sehat kesehatan kepada kita semua, iman Islam mulai malam hari ini sampai seterusnya. Amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita bersolawat lebih dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sholawat ini betul-betul kita yang hadir ini beserta keluarganya khususnya di yaumul kiamah nanti betul-betul mendapatkan yaitu syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Berikutnya kami selaku ketua panitia beserta jajarannya pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, yaitu tanpa ada undangan resmi namun hanya dengan pengumuman alhamdulillah, yaitu tidak sangka kalau malam hari ini semeriah ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, adik-adik semua ini langkahnya, perginya di sini betul-betul dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik, amal yang soleh, dan amal ini nanti mudah-mudahan betul-betul bisa yaitu mengangkat kita apabila yaitu dipanggil oleh Allah menjadi yaitu yang husnul khotimah. Amin. Berikutnya kita juga terima kasih kepada anggota panitia seluruhnya yang telah bekerja keras, yaitu saling tolong menolong, bahu membahu, akhirnya pelaksanaan malam hari ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh panitia yang sudah sore hari tadi yaitu menata tempat ini, junjung karpet, semua yang merasa capek mudah-mudahan selama capek ini dosanya diampuni oleh Allah SWT. Dan selama capek ini mudah-mudahan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin. Dan juga terima kasih kepada khususnya yaitu Bapak Agus RRI yang pada saat ini yaitu juga ikut bersedekah. Ya, untuk bersedekah nanti untuk kirim doa kepada kesembuhan Bapak Zuwianto yang pada saat ini masih sakit. Yang kirim doa ini adalah istrinya Ibu Endah sekeluarga dan Ibu Mesinem sekeluarga, kemudian Bapak Agus RRI sekeluarga. Sebelum doa ini nanti dibaca oleh Kiai kita, maka mari kita bacakan Fatihah sekali aja. Mudah-mudahan nanti dari doa Bapak sekalian ini Allah betul-betul memberikan obat sehingga bisa sembuh dan seperti semula. Liridho ilahi ta'ala bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita betul-betul diterima dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Berikutnya kami yaitu selaku ketua panitia mengadakan peringatan ini memang dasarnya yaitu program dari seksi ibadah BHBI, maka dari itu walaupun dalam keadaan sederhana ini tetap kita mengadakan. Kalau besok ditanya dalam akhirat mengapa punya program kok tidak dilaksanakan, maka dari itu tetap kita laksanakan walaupun sederhana. Maka kita mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir
untuk yaitu peringatan pada malam hari ini, yaitu dalam keadaan sederhana mungkin. Berikutnya kita mohon maaf seluruh panitia dan jajarannya, barangkali di dalam kita melaksanakan ini ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, maka kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan sederhana ini, yaitu tetap ada makna yang mendalam kepada kita semua, sehingga nanti peringatan ini betul-betul bisa meningkatkan sesuai dengan tujuan, meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan yaitu kualitas yaitu ibadah khususnya sholat kita, sehingga sholat dan ibadah kita betul-betul semuanya bisa diterima oleh Allah SWT. Amin. Berikutnya yang terakhir, mohon kepada Bapak Ibrahim Maksum, yaitu bagaimana nanti di sini sudah ada meningkatkan kualitas yaitu cara untuk beribadah khususnya sholat. Mohon diterangkan. Demikian yang bisa kita sampaikan, ada kurang lebih dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Mauladi SPBI yang telah melakukan prakata pada acara pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara inti pada malam ini yaitu tausiah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nanti dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Maksum. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Apa kisah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, kepala bidang kegiatan dan anggota bidang kegiatan, adik-adik remaja yang saya banggakan. Mari kita bersyukur kepada Allah dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita sekarang ini, malam ini betul-betul diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa dihentakkan oleh Allah hatinya untuk melangkahkan kakinya menuju ke tempat yaitu ilmu, majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar mendaji cahaya untuk menuju jalan ke surga. Amin. Mencari ilmu
dalam menuju ke surga. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, banyak-banyaklah mencari ilmu, mendatangi ilmu. Salawat salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan hidup pada kita sampai saat ini. Meskipun Nabi tidak ada, kita tetap menjalankan hadis-hadisnya sampai pada malam hari ini juga. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diridhoi, dibarokai, disyafaati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kami ketengahkan yaitu tentang Isra Mi'raj yang notabene adalah perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting itu, yaitu menerima perintah sholat yang dipanggil sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke Siratul Muntaha. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri Nabi Muhammad untuk menerima yaitu sholat 5 waktu. Namun sebelumnya kami akan memberikan kepada bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu sekalian yang ada hubungannya dengan sholat kita ini nanti, yang ada hubungannya dengan sholat ini nanti. Apa yang menjadi ada hubungannya dengan sholat ini nanti? Yaitu adalah roh yang bapak-bapak terima pada waktu umur 120 hari, pada waktu masih di dalam alam kandungan, itu sudah bapak ibu nyatakan, qalu bala, saya setuju, saya mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi roh kita ini sudah sanggup untuk menerima perintah daripada Allah, yaitu menjalankan ibadah terutama sholat ini. Oleh karena itu amatlah sangat penting sholat itu kalau begitu, yang menyebabkan peri kehidupan kita ini menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi tata laksana yang baik, lalu menuju ke alam kubur diterima oleh Allah, lalu menuju akhirat diterima Allah, lalu masuk surga itu. Tetapi kalau sholatnya kurang baik, kalau sholatnya kurang baik, rusak, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, lalu juga sering meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa menyesal, itu dosanya sangat besar daripada 100 kali berzina. 100 kali berzina. Amat berat sekali bapak-bapak sekalian ya, amat berat. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. 1 kali zina itu berarti sudah berapa dosanya? Dosa besar sudah. Mestinya harus diranjam sampai mati. Ya begitu. Padahal 100 kali berzina. Amat berat dosa besarnya daripada meninggalkan sholat tanpa alasan dan tidak menyesal sama sekali. Yang belakang itu saya coret bawahnya, tidak menyesal. Oleh karena itu mari kita jaga. Saya stressing dulu yang pertama ini. Sholat harus kita kerjakan, jangan sampai ditinggal. Begitu saja. Apa gunanya? Apa yang saya cantumkan itu semua itu gunanya untuk mengingat-ingat supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Sudah sampai di situ poinnya. Sekarang
menuju roh. Kenapa kok kita itu harus melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah hadirin yang berbahagia. Roh yang sudah diberikan oleh Allah itu, sudah diberikan oleh Allah pada waktu masa di kandungan sampai hidup, sampai hidup di dunia ini, itu sebenarnya seperti sinar matahari masuk ke genteng panjenengan sekalian yang gentengnya bolong lalu masuk ke rumah berupa sinar, berkas sinar, tapi cahayanya menyinari daripada ruangan, di dalam ruangan itu cahayanya. Saya ulangi bapak-bapak, antara sinar dan cahaya. Genteng yang bolong itu ya, kena sinar matahari masuk, itu berkas sinar, tapi menimbulkan cahaya, ruangan itu menjadi padam, menjadi terang. Itu sama dengan yang dibunyikan bapak-bapak ibu pada waktu sesudah sholat itu, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wal afiyati abadillah wa nuril absari wa nuril absari. Mata kita bersinar, mata kita bisa bersinar, wa iya dan cahayanya di luar. Jadi dimaksudkan di dalam sholawat itu supaya mata kita bersinar, memahami daripada lingkungan ini dan berguna bagi semua rakyat, semua manusia, lingkungan dan sebagainya. Nah, berguna bagi semua lingkungan itu adalah cahayanya ini, cahaya. Nah, begitu. Sama dengan ini Bapak sekalian, coba dilihat. Sinarnya masuk ke dalam. Sama dengan roh itu, roh masuk ke ini, roh masuk ini. Nek cacingnya apa orang ngono lho. Lalu kalau ini diangkat, mati. Memang jelas ya, kalau diangkat mati. Tapi tolong supaya betul-betul dipikirkan, ya, dipikirkan. Kalau ini disinari itu bercahaya, berarti hidup. Ini adalah saya katakan manusianya. Berarti hidup manusianya. Tapi kalau cahaya roh ini diambil, mati semua. Saya ulangi. Kalau ini roh ini tidak dimasukkan ke dalam tubuh manusia, maka semua menjadi hidup. Dan lingkungannya air, di lingkungan air itu menjadi padam. Karena kena sinarnya tadi. Kalau sudah kena sinar tadi, berarti orang hidup. Nah, kalau ini ditarik, rohnya ditarik, mati. Innalillahi. Innalillahi. Nah, hubungannya sekarang dengan sholat. Hubungannya dengan mati tadi. Kalau begitu mati itu rohnya ditarik, lalu rasanya semua kena. Rasanya dalam tubuh ini akan keluar. Merasakan sakit Bapak-Bapak sekalian. Sakitnya adalah Di sini. tidak bisa dibayangkan. Nabi Muhammad itu sendiri sambat. Nabi Muhammad itu sambat sakitnya. Tapi dia mau menanggung sakitnya daripada umatnya. Mau menanggung sakitnya supaya dimasukkan dalam rohnya tubuhnya Nabi Muhammad. Bagaimana rakyatku, bagaimana umatku? Umatnya yang dipikirkan. Oleh karena itu Bapak-bapak Ibu sekalian,
mati itu sebenarnya juga sakit. Kalau sakit berarti panjenengan harus minta tolong kepada Allah supaya juga tidak terganggu oleh setan dan sebagainya. Minta tolong kepada Allah. Caranya untuk minta tolong kepada Allah karena sakit tadi, maka laksanakan sholat itu tadi. Maka diberikan jalan keluar sholat dan baca Al-Quran dan ibadah dan sebagainya. Itu bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia. Oleh karena itu, setelah ditarik, oleh Allah SWT, mati, meninggalkan, lalu menjadi kosong orang. Namanya sudah bukan orang ini, tapi sudah meninggal dan tidak ada lagi. Kalau sudah dikubur, maka riwayatnya juga hilang. Tapi roh ini sendiri nanti yang diambil oleh Allah tadi, nanti bisa dikembalikan lagi di dalam alam kubur. Itu riwayatnya nanti saja. Ya. Kalau kita teruskan waktunya kurang. Bapak Ibu sekalian, sekarang orangnya hidup, berarti kan? Kalau orangnya sekarang hidup, ini sudah kena apa itu rohnya sudah ada di dalam ini. Kenapa? Ya, kenapa? Kok bisa tidak bisa tenang? Kok bisa tidak tenang itu kok bisa tidak tenang? Kenapa? Sebabnya, jadi kalau ada apa itu namanya katakan bubuannya begitu ya, atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam situ, maka yang namanya kotoran itu akan mengenai tubuh kita dan mengenai roh kita. Sehingga roh kita itu akan merasakan daripada akibat dari kotoran-kotoran tadi. Bapak-bapak, ibu sekalian, kotoran-kotoran tadi itu adalah maksiat, dosa yang dari luar tadi itu, yang dari luar itu mengenai tubuh kita. Apa yang mengenai itu artinya berarti terpengaruh ya, jadi tubuh kita akan terpengaruh, bukan tubuhnya tapi manusianya terpengaruh, hatinya terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh oleh daripada maksiat dari luar itu, kotoran-kotoran itu, maka akan menangislah yang namanya disebut roh tadi. Kenapa saya dikotori? Ya, mengapa saya dikotori dengan ini? Sip. Aja. Itu wis tak foto meneh amen ngomong. Wis. Lah iya. Nah. Kenapa dikotori? Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, roh nanti akan menuntut pandangan. Menuntutnya bagaimana? Nanti kalau sudah diangkat oleh Allah, roh itu sudah kita sudah mati, diangkat oleh Allah, ya, maka roh itu dikembalikan lagi. Loh, badanku kok gedin kabeh? Loh, belumku kok kelompok tadi siji? Kok ndasku kok hilang? Ndase. Pokoknya ngaran kepala ku ya. Sirah ngoten gak ndase. Loh begitu Pak. Menangis dia, menangis di badannya. Diizinkan oleh Allah. Itu tapi bagi orang-orang seperti kita ini diizinkan untuk kembali itu. Tapi yang tidak diizinkan kembali ya ada. Gak usah kembali kepada bumi dan tidak usah melihat apa sebabnya. Karena di luar kita, di luar Islam kita tidak usah, kita tidak kembali. Tapi kalau yang
muslim ini dikembalikan. Muslim justru dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Nah, untuk bisa cerita seperti ini, loh gitu, supaya hati-hati yang ada di dunia itu supaya percaya, dan dikandani supaya percaya. Nah, karena kotoran-kotoran tadilah yang menyebabkan kita itu sholatnya menjadi bocah kacir, jadi ono anak, ono bapak, ono rumah, ono tetangga, ono ekonomi, macam-macam yang bisa mempengaruhi ini. Terutama di dalam keluarganya sendiri, anaknya. Kalau anaknya ini tidak beribadah, sampai dewasa, maka anak yang dewasa tadi itu melakukan maksiat, maka dosanya daripada anak itu ditanggung orang tuanya. Ini loh yang menyebabkan rumah tangga itu bocor kacir itulah seperti itu. Karena anaknya ini, karena itu belum dirinya sendiri, Pak, belum dirinya sendiri, belum bapak ibunya, ikhlas atau tidak, belum masih dianggap baik semua itu. Yang kita soroti kan anaknya, ekonominya, tetangganya dan sebagainya. Begitu. Inilah menyebabkan. Oleh karena itu, bapak-bapak dengan Isra Mi'raj ini dimaksudkan supaya agar mempelajari daripada Al-Quran yang ada sholatnya. Yang di situ juga saya cantumkan ada berapa itu sampai 16. Jadi 16 poin surat, ya 16 surat itu, dan ayatnya adalah banyak sekali tentang sholat dan zakat. Tentang sholat dan zakat. Mohon dipelajari, mohon dibaca, mohon diamalkan. Kalau tidak, maka bersanksi moral panjenengan terhadap saya, juga bersanksi moral terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sudah diberi pelajaran tidak diamalkan. Coba dibaca saja, baca saja tiap hari begitu. Tentang itu, ayat itu, ayat itu, ayat itu. Maka akan akan berubah begitu, akan berubah dengan sendirinya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, roh sendiri itu tidak bisa dilihat seperti tadi, dan hanya sedikit manusia yang diberitahu. Nabi pun tidak diberitahu. Semua tidak diberitahu, kecuali hanya sedikit. Qolilah utitum taqolilah. Jadi hanya sedikit yang diberikan manusia. Termasuk ini tadi yang sedikit itu. Bahwa roh itu sebenarnya adalah bertempat sendiri. Tidak kantil, tidak mengikat kepada tubuhnya. Tidak mengikat, artinya tidak menempel begitu. Jadi kalau ini sewaktu-waktu diambil, mudah. Menurut kabar, menurut ayat yang lain, kalau ini roh ini diangkat oleh Allah, oleh malaikat Israel, lalu pengangkatannya itu adalah lewat ubur-ubur ini, dan keningnya itu adalah berkeringat, insya Allah husnul khotimah. Oleh karena itu yang kita kejar adalah itu. Yang kita kejar adalah husnul khotimah. Supaya roh itu lewat ubur-ubur, seperti anak bayi, ubur-ubur itu bergerak. Mut begitu. Mutmainah. Mutmainah. Iya, bukan mutmainah. Begitu. Jadi mengomong itu mudah cepat keluar anak. Mudah cepat mati ya. Cepat mati itu dibanting pisah mati. Banting pisah mati.
Oleh karena itu, tapi kalau itu orang di luar kita, roh itu metu lewat ini. Yang pertama lewat bibirnya, yang kedua ini lewat di seperti kuda, lewatnya lewat situ. Yang kedua lewat kaki, amat sangat berat lewat kaki. Sebab tidak jalan, bukan jalan. Jadi maklur, sudah begitu. Seperti rambut dimasukkan jenang, lalu jenangnya katut titik. Seperti itu. Harapannya seperti itu, harapannya. Jadi tidak sakit, ya tidak sakit. Tapi gangguannya bapak-bapak pada sakaratul maut itu gangguannya sangat besar, ya, sangat besar gangguannya. Maka dari itu tolong supaya membacakan itu pada waktu wiritan sesudah sholat itu supaya dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu supaya dibaca sampai la ilaha illallah dibaca. Itu untuk menanggulangi seperti itu. Ada 4 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus izine la ilaha illallah. Itu supaya dibaca ada 4. Lainnya juga ada 4. Belum. Tidak saya tuliskan, hanya 4 itu saja. Saya ceritakan itu 4 itu saja. Ya, yang penting supaya dibaca pada waktu sesudah sholat. Baca dengan baik-baik. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kalau saya terangkan maha suci Allah itu bagaimana, tidak cukup waktunya. Ya, tidak cukup. Alhamdulillah bagaimana belum. Allahu akbar bagaimana, la ilaha illallah tidak cukup. Oleh karena itu mohon pada waktu sholat supaya membaca itu. Ya. Jangan diremehkan ini, ya, diremehkan ini. Baca sholat apa yang membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah itu maha suci zatnya. Zatnya suci, tidak berwudu juga tidak apa, tapi zatnya suci Allah itu. Terus yang kedua, maha suci buatannya. Apa saja yang dibuat ini tanpa ada contohnya, tidak ada contohnya, tapi bisa membuat. Maha suci Allah untuk ngurusi semua apa yang ada di dalam dunia ini. Coba kucing itu pada waktu mau beranak, sudah hamil, sudah mau beranak, siapa dokternya? Tidak ada dokternya, tapi tahu sudah ada di yang rumah, tahu sudah lahir. Siapa yang mengeluarkan? Siapa yang bisa mengurangi darahnya dan sebagainya? Loh, Allah seperti itu, Allah itu zatnya seperti itu, sangat maha suci dan tidak ada pertandingannya. Kalau kita banyak tandingannya, itu maha suci. Itu yang namanya disebut maha suci. Hanya 2 kali itu saja dulu, ya. Nanti lain kali sambil sudah sholat saya terangkan. Terus sekarang tentang sholatnya, Bapak Ibu sekalian, ya, tentang sholatnya. Yang ketiga, yaitu ini adalah suatu cerita pada zaman Nabi Musa. Ada seorang ibu-ibu atau remaja putri yang matur, yang menuju kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa. Yaitu dia mengutarakan kepada Nabi Musa, ya Nabi, gitu dulu. Assalamualaikum. Dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terus dijawab Nabi, masuklah. Setelah masuk, dia bercerita. Ya Nabi, saya ini adalah sang orang yang berdosa, sudah melaksanakan zina. Ini sholat tuh, tentang sholat. Sudah melaksanakan zina. Dan setelah zina lalu hamil, setelah lahir saya cekik.
rumahnya Ibrahim, rumahnya Nabi Musa tadi. Keluar sana pergi, jangan masuk di rumah saya. Orang seperti sudah mau mengutarakan kesalahannya, malah disuruh pergi. Tidak ada penanganan, ya, tidak ada penanganan. Setelah dia pergi beberapa saat begitu, lalu Jibril datang menemui Nabi Musa. Hai Musa, kenapa orang itu tadi kamu tolak? Dia itu memang berbuat salah, dosa, melaksanakan dosa besar, dan juga pembunuh karena anaknya dibunuh setelah lahir. Kenapa kamu mikir? Padahal dia mau bertobat dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril. Mengungkap. Setelah ungkap begitu, Nabi Musa sangat kecewa. Apa sebabnya? Karena masihkah ada dosa yang paling besar? Ya Jibril, apakah ada masih dosa yang paling besar setelah membunuh dan berzina? Orang itu sebenarnya sudah melakukan dosa besar, tapi mau bertobat. Kamu kan tidak dipanggil lagi. Orangnya setelah dipanggil, maka disuruh melaksanakan sholat supaya bertobat. Ketahuilah Musa, kata Jibril, ketahuilah Musa bahwa meninggalkan sholat dan tanpa menyesal, meninggalkan sholat tanpa menyesal, dosanya lebih besar daripada 100 kali zina yang tadi saya ucapkan tadi. Itulah riwayatnya Nabi Musa pada zaman dulu. Oleh karena itu, orang-orang yang berdosa besar, orang besar, bertanya kepada seorang ustadz atau kepada kiai atau siapa saja, maka jangan ditolak, supaya diberi jalan keluar, supaya berubah. Mungkin yang taubat itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang memberikan itu juga tidak diterima sholat, yang memberi nasihat itu. Oleh karena itu, jangan disepelekan. Meskipun sudah melakukan berdosa tapi ingin bertobat, maka berilah caranya bagaimana. Jangan malah seperti ceritanya sudah membunuh 99 orang, ya, sudah membunuh 99 orang, lalu kiainya berdosa besar dan tidak bisa diampuni, paten bisa, ya, menjadi di sana ya. Itu jangan seperti itu. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, ya. Sebenarnya sholat itu diperintah oleh Allah itu oleh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri pada saat itu dalam keadaan susah karena ditinggalkan pamannya, karena ditinggalkan Khadijah, Siti Khadijah istrinya yang tercinta. Setelah bersedia, lalu dia itu duduk-duduk di tempat itu, lalu dipanggil oleh Jibril, diangkat moro-moro, diangkat. Setelah diangkat oleh Jibril, lalu dilumahno, lalu dibelah dadanya sampai perut pusarnya, begitu ceritanya. Pusarnya dibelah, diambilkan daripada emas, baki emas, lalu dicuci dengan keimanan, Berarti setelah itu diisi dengan keimanan juga, lalu bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikeluarkannya ini apa, Bapak Ibu sekalian? Yang dikeluarkan dari hatinya itu yang dikeluarkan. Ingat, ini bahaya sekali. Yang dikeluarkan oleh
Malaikat Jibril dari hatinya itu ada rasa dengki di dalam tubuh, di dalam hati. Rasa dengki, rasa curiga, rasa menggunjing dan sebagainya, pokoknya hasad dan hasud, iri hati dan sebagainya itu dihilangkan semua. Lalu dicuci, lalu digantikan imanah oleh Jibril. Setelah itu diisrokan, berjalan dari Masjid Haram menuju Masjidil Aqsa, diperjalankan. Jadi tidak jalan sendiri, tapi dijalankan oleh Allah lewat Jibril. Setelah diperjalankan, ya, di Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke langit sampai Sabtu Jumat. Sidang Jumat, sidang bapak-bapak sekalian yang berbahagia. Sidang bapak. Langit yang pertama, kurang dikit kok. Langit pertama yaitu Nabi Adam. Langit bertemu dengan Nabi Adam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu Nabi Adam. Nabi Adam setelah mendengar daripada ketukannya malaikat Jibril, langitnya diketok, ya. Setelah itu, siapa itu? Saya. Siapa? Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Terus hanya begitu, dengan Muhammad. Ya, masuklah. Nah, setelah itu masuk, dibukakan pintu langit pertama. Jalan. Ini adalah Nabi yang soleh. Kata Nabi Adam ini, Nabi yang soleh. Betul-betul soleh. Nabi-nabi dulu itu kagum dengan Nabi Muhammad SAW. Kagum sekali. Orangnya soleh dan khusyuk dan tidak aneh. Tidak retor-retor. Tapi khusyuk, soleh itu katanya. Setelah itu masuk ke langit kedua, yaitu ketemu Nabi Yahya dan Isa. Sama tadi, Assalamualaikum dan seterusnya. Terus ketiga Nabi Yusuf, ketemu Nabi Yusuf, juga salam, mengatakan Nabi yang soleh. Terus begitu sampai dengan keempat Nabi Idris, juga mengatakan begitu, sama. Nabi Harun ketemu yang kelima, langit kelima. Nah sekarang yang keenam ini, yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini yang paling peka Nabi Musa. Siapa yang masuk yang kelompok ini? Saya, Jibril. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Masuklah. Setelah masuk, dia salam, Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi, Waalaikumsalam. Setelah itu menangis yang bernama Nabi Musa itu. Menangis. Kenapa kau menangis? Saya menangis ini adalah karena umat Muhammad itu masuk lebih dulu surga daripada umat-umat saya. Ini modal kita Nabi Muhammad itu. Sekarang ini nanti yang masuk dulu adalah masuk surga adalah muhajirin. Amin ya rabbal alamin. Yaitu umat Muhammad sekarang ini, termasuk Pak Bambang ini mlebu swarga. Bambang toh. Itu bapak-bapak sekalian. Nabi Musa sampai menangis mergane apa umatnya gak bisa mlebu surga lek durung Kanjeng Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad belum masuk dulu. Jadi awak kecil bapak-bapak sekalian sangat untung dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Rukun iman kepada Nabi, rukun Islam kepada Nabi, rukun iman kepada Nabi harus diimani. Saya percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, begitu. Percaya, yakin. Maka dari itu perbaharuilah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saatnya pada waktu yaitu tahiyat awal atau tahiyat akhir, asyhadu alla ilaha illallah, dengan kalimat yang bagus. Asyhadu alla, bukan
AS bukan asin, bukan A dan sin, tapi A, alif dan sin. Sin, SY. Jadi asyhadu Allah. Bila keliru as, berarti keliru panjenengan. Menjadi singa. Menjadi singa. Tapi as, syahida, berarti menyaksikan. Begitu. Jauh artinya. Asad dengan asha itu berbeda jauh. Asyada, ashada dengan asada itu berbeda. Oleh karena itu asyhadu alla ilaha illallah. Mengapa kok pakai ini? Kok tidak pakai tengah? Tidak pakai jari kelingking? Tidak pakai jempolan paling kuat? Katanya tidak. Katanya Nabi tidak begitu alasannya. Ini paling kuat. Paling kuat untuk menunjukkan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Oleh karena itu selain menunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Begitu. Lek ono sing di goyang-goyang nih. Ono terus Allahu Akbar terakhir ya, Allahu Akbar terakhir terus langsung ini gak masalah, silakan monggo. Ono sing digerak-gerakkan monggo. Lek cara Pak Dim, almarhum. Lek ono sing dikenek-kenekno, itu ora dikenek to, ngene ae. Ya ditinju ae setane. Ditinju ae daripada dikenek-kenekno ben ngalih, ditinju ae. Lho ngono. Aku diburi ngono kali wadep. Diburi gitu. Ojo digerak-gerak. No, itu waktunya Pak Dim, ya Pak. Ya. Tapi kalau sekarang ini ada yang begitu, monggo silakan. Itu artinya sendiri, tidak masalah. Terus yang ini sendiri, asyhadu alla ilaha illallah. Ini paling kuat menunjukkan Allah itu satu begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Itu ya, Bapak sekalian. Terus yang ketujuh Nabi Ibrahim. Yaitu Baitul Nabi Ibrahim ini adalah yang paling tua, ya, paling tua. Oleh karena itu Nabi Ibrahim adalah nenek kakeknya daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu paling sabar, ya, paling ditakuti oleh manusia pada saat itu. Namun tidak bisa memberi syafaat kepada umatnya, tidak bisa. Nabi-nabi semuanya tidak mau memberi syafaat, menolong, karena sudah diminta dulu. Ya Allah, umat panjenengan tenggelamkan, sudah diminta dulu. Ya, tidak minta dulu. Tenggelamkan. Nabi Nuh minta pada Nabi Nuh, enggak bisa. Nabi Muhammad, kamu pergi kepada Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu membuat diuncali tahi menengai. Omongi iku pemfitnah menengai. Tukang fitnah Nabi Muhammad itu. Siapa yang muni-muni itu? Tukang fitnah itu. Orang yang buta non-Islam minta disuapi. Itu, minta disuapi. Itu mengatakan tukang fitnah kepada Nabi. Tukang fitnah kepada Nabi. Tapi Nabi Muhammad diam saja, tenang saja. Itulah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini belum akhlaknya Bapak-bapak sekalian, belum akhlak. Terus setelah itu masuk ke tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Gak usah banyak-banyak ini, ya, gak usah banyak. Terus masuk Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur itu ada beberapa sungai. Ya, sungai yang di bawah tanah. Pohon-pohonan, buah-buahan yang ada di atas. Ya, pohon yang ada di atas buahnya seperti gentong-gentong. Terus daun-daunnya seperti kupingnya gajah. Itu ceritanya. Ya, kupingnya gajah, gede-gede dan sebagainya. Dan nikmat sekali. Sangat nikmat sekali. Menurut cerita itu. Terus yang terakhir itu di Baitul Ma'mur itu diberi minum khamar, susu dan madu. Nabi Muhammad milih susunya. Mat Nabi. Apa sebabnya?
bukan yang itu ya. Tapi susunya susu cair, ya susu cair yang bisa menyehatkan dan sebagainya. Nah, itu menyehatkan loh. Tapi homer di situ juga diberi homer, tapi bukan homernya di dunia. Ya, tapi homer di dunia memabukkan, tapi homer di sana malah menyegarkan. Orang-orang yang minum di sini, homer di sini sudah diambil homernya, maka besok di sana tidak bisa minum homer, tidak bisa minum homer, karena sudah diambil dari sini di dunia. Ya? Iya. Yes. Nah, yang terakhir setelah minum, setelah dan sebagainya, melihat situasi di situ, ya, di situasi di situ, dia jalan-jalan ke neraka. Jalan neraka. Okay. Nabi Muhammad diajak jalan-jalan ke neraka. Jalan-jalan ke neraka. Melihat neraka. Di antaranya Bapak sekalian, di situ ada yang neraka itu ada orang-orang yang mencakar mukanya sendiri, mukanya dicakari dengan kukunya sendiri. Tapi kukunya juga diganti dengan tembaga, Jadi mukanya dicukuri sendiri, dia berdarah semua, terus begitu terus sampai hari kiamat, sampai hari pembalasan dicukuri terus. Apa sebabnya? Sebab kok menyukuri itu tadi? Karena pada saat itu manusia telah terjerat terus kemaksiatan dosa. Apa dosanya? Hati-hatilah terhadap pergunjingan. Hati-hatilah terhadap pergunjingan. Siapa yang meriwayatkan dari Jabir dan Abi Sa'id berkata, Rasulullah bersabda, hati-hatilah terhadap pergunjingan. Ngerasani, tiba-tiba ngerasa itu bahaya. Karena menggunjing adalah lebih berat daripada berzina juga. Sebab seorang laki-laki berzina dan bertobat, lalu Allah menerima tobatnya, tapi pemilik penggunjing tidak akan diampuni sehingga kawannya yang digunjing mengampuninya. Ulangis, aku merasani Pak Rodi dengan Pak Pri, kalau Pak saya tidak minta pada Pak Rodi, Pak Rodi tidak mau mengampuni, itu kena nanti. Kena pergunjingan ini. Kena adab seperti itu tadi di dalam neraka. Tapi kalau gelem ngampuni, bebas. Bagaimana caranya? Supaya mengampuni, lek diomongi, lek ngomong seterusnya apa itu seadanya, mesti marah dia. Ya gitu, mesti marah. Bagaimana cara? Minta ampun, minta sepuro dan sebagainya. Atas kesalahan saya, sengaja atau tidak, jelek atau buruk, saya minta ampun Pak Rodi, saya minta maaf. Baru Pak Rodi memaafkan, itu baru bisa terlepas dari pergunjingan. Terus yang kedua tadi juga saya buka, yaitu aku melewati sebuah kaum pada malam aku diisrokan, mereka mencakar mukanya dengan kukunya sendiri. Siapa mereka itu? Berkata mereka itu adalah orang-orang yang menggunjing manusia dan membicarakan harga diri mereka. Itu tadi. Terus ada yang satu ini, dia sangat tidak kuat. Apa itu berjalannya kurang jelas ya, kayak orang mabuk gitu. Ternyata dia itu ngalung harta bendanya. Harta bendanya yang ada di dunia itu dikalungkan semua. Apa sebabnya? Karena dia tidak mau zakat. Tidak mau zakat bukan infak, tapi zakat. Apakah zakat mal, apakah zakat profesi, apakah zakat perdagangan, apakah pertanian, apakah perniagaan,
semuanya itu tidak dijakati. Zakat rumah tidak dijakati. Kalau mewakafkan sesuatu itu dia berbicara wakaf, saya wakafkan, tapi tidak diberikan wakafnya. Nah dia ngomong itu, tapi tidak mau memberikan wakaf. Ini saya wakaf tanah ini di sini seluas 100 meter persegi. Saya wakafkan kepada masjid. Setelah ditagih tidak mau. Itu yang kena itu nanti. Dikalungkan Pak. Wah begitu besar yang namanya harta itu dikalungkan pada tubuhnya. Bagaimana? Tidak bisa Pak. Oh banyak sekali. Kalau yang berzina bagaimana Pak? Kalau berzina tubuhnya belakang dan belakang mukanya perempuan itu disogok karo apa? Besi ya. Besi panas, besi panas. Bagaimana Bapak kita lihat si panas yang begitu besar ya, lalu dia tidak merasakan apa-apa, lagi sakit. Terus yang mengurangi timbangan juga begitu, yang mengurangi wailuliku lumajati lumajah, mengurangi timbangan. Bapak sekalian yang berbahagia itu tadi sampai di situ, terus kembali apa perintahnya? Setelah minum tadi, lalu menerima perintah dari Allah sholat 50 kali. 50 kali. Lalu setelah 50 diberi perintah 5 kali, maka turun. Tapi ketemu dengan Musa, Nabi Musa, tidak kuat umatmu. Ya, tidak kuat. Kembalilah 45. Turun ke 45. Kembalilah tinggal 40. Kembalilah tinggal 3 sampai 10 kali, tinggal 5 kali. Menjadi 5 kali sehari. Tetapi aku telah ridho dan menerima. Maka Nabi Muhammad setelah 5 kali itu tidak mau kembali kepada Allah. Karena malu satu, yang kedua adalah unine ini. Tetapi aku telah ridho dan menerima 5 kali. Itu bunyinya Nabi Muhammad seperti itu. Tetapi aku telah ridho dan menerima sholat itu 5 kali sehari. Lalu kembalilah ke bumi. Lalu kembalilah ke bumi. Waktunya Isra Mi'raj semalam, hanya semalam. Hanya semalam. Diliputi dengan roh dan jasadnya. Roh dan jasadnya. Ada yang memberitakan yaitu tentang rohnya saja, tetapi yang jelas itu dengan rohnya dan jasadnya. Sebab Nabi Muhammad dengan jasadnya bisa melihat neraka, bisa melihat surga, dengan bisa melihat jasadnya Jibril sendiri. Oh tiba rupanya Jibril ini tiba. Gak bisa membayangkan, dia tidak bisa cerita kepada sahabatnya, tidak bisa. Karena rupanya daripada Jibril itu bagaimana, gantengnya bagaimana, tidak bisa dicapai. Begitu Bapak sekalian. Oleh karena itu di dalam Isra Mi'raj ini kami sendiri mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan sholat ini dengan khusyuk, dengan betul-betul tertib, tidak tergesa-gesa, dan terus sholat di masjid Maghrib ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di situ sebentar Bapak-bapak mau dipelajari surat kedua Al-Baqarah, itu banyaknya ayatnya. Terus An-Nisa itu, Al-Maidah itu sampai dengan surat Haji. Pesan dibaca, dipelajari, diamalkan untuk menghindari kesat subuh. Ya. Catatan kecil tentang sholat. Memuliakan agama Allah. Ini di surat surat Muhammad. Muliakan agama Allah, pasti kamu akan dimuliakan. Kalau dalam sholat, muliakanlah umat Islam ya Allah. Muliakanlah agama kita ya, agama Islam ya Allah.
Allahumma aizil Islam wal muslimin wal muslimat. Ya Allah, panjenengan muliakan agama panjenengan. Muliakan orang muslimin dan muslimat itu. Termasuk kita sekarang ini dimuliakan. Dimuliakan itu apa? Ditempatkan nanti di tempat yang surga, tempat yang enak, diberi ketentraman hati melaksanakan ibadah seperti ini. Begitu maksudnya. Dua, sholat jamaah di masjid lebih besar caranya sudah. Sholat kelebur dosa harian, Jumatan kelebur dosa di luar. Dan ibu-ibu bagaimana kalau tidak bisa Jumatan? Karena sunnah tidak bisa melebur kalau begitu. Bapak ibu yang ibu-ibu sholat zuhur kelebur juga kelebur dosa di luar, termasuk Jumatan tadi. Dan menyiapkan kalau suaminya, menyiapkan sarungnya, sandalnya, sabunnya, medusinya, itu juga. Itu betul itu, sampai dusi, sampai bosoi betul itu akan menjadi sama dengan ganjarannya nanti cuma tanggal berapa. 4. Sholat hendaknya dikerjakan secara khusyuk, tenang, tertib, tidak tergesa-gesa, tidak ingat apa-apa kecuali bacaan sholat. Tapi Nabi pernah mendengar anak sakit, anak nangis, langsung keluar dari sholatnya itu keluar. Itu mendengar. Wajar semua kita ya juga mendengar anak sakit, anak ramai dan mendengar. Tapi tidak mengenang apa-apa yang telah dilaksanakan gitu loh maksudnya. Atau yang masuk kunci saya di mana ya? Begitu tadi kok ketemu di dalam sholat toh. Kuncinya yang hilang itu tidak boleh gitu. Katanya kalau bapak-bapak itu noleh ini Allah Akbar. Motornya juga gini. Terus belum jam. Itu sih nggak iso diterima itu menurut. Maksudnya gini, kalau bapak-bapak sholat itu tolak-tolak, juga Allah tolak-tolak gitu. Maksudnya juga Allah tidak tolak-tolak seperti kita, bukan. Maksudnya tidak dihilangkan gitu sholatnya. Mulanya tolak-tolak, ojo delok jam. Kebanyakan delok jam. Saya lihat tuh banyak tolak-tolaknya ya. Maaf ini. Tolak-tolak. Cuma didik tapi yang ini. Tapi tolong supaya mulai sekarang tidak tolak-tolak dan kepada ini ya, kepada sajadah. Sebentar ya. Pak, yuk. Terakhir ini bapak-bapak, ini sajadahnya 60 derajat, harus 60 derajat. Harus 60 derajat. Ini tegak, matanya di sini melihat ini tidak salah kemari. Ya. Wes, terakhir. Sholat dikerjakan pada awal waktu lebih lama. Terus 7, amal yang dihisab dahulu adalah sholat. Jika ternyata sholatnya baik, semua amal baik dan sebagainya. Semoga sholat kita semua diterima Allah dan amal kita monggo. Langsung doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Dayuafina ma wa yukafi majita wa ya rabbana rabbana bagil jalal karim wa azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami' ahwal wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna bi al-jami' sayyat wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa batal mawat rabbana fir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wa qina al-kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Allahumma ij'al auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna min ahli dhairi ya Allah. Allahumma anjili rahmatan wa maghfiratan wa syafa'atan wa nu'matan ila ruhi ila ruha ibu endas sekeluarga
Bapak Sri keluarga mohon berjuang birahmatika ya arhamar rahimin. Yang sakit. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biya, 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 ya Allah biya bi husnil khatimah. Ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana minna rahmah wa ilana min amrina rasyada ya Allah. Min amrina rasyada ya Allah, min amrina rasyada ya Allah. Wassalamata min kulli ismin ya Allah. Wassalamata min kulli ismin ya Allah. Wal ghanimata min kulli birrin ya Allah. Wal ghanimata min kulli birrin ya Allah. Wal fawza bil jannah wan najata minan nar wan najata minan nar bil afandil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang sakit itu yang ini ya, mudah-mudahan kesembuh no. Itu dan Juwianto. Juwianto. Mohon doa untuk kesembuhan Bapak Juwianto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alukallahal azim, Rabbal arsyil azim, as'alukallahal azim, Rabbal arsyil azim, asfiyaka illa ufiya, asfiyaka illa ufiya, yasfiyaka illa ufiya, birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Juwianto. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah acara penyataan kami lancar. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari tausiah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini, dan langkah baik kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah serta melaksanakan sholat 5 waktu, tepat waktu, awal waktu, serta secara berjamaah dengan istiqomah. Allahumma amin. Sebelum acara penutup, kami sebagai acara apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka acara yang kita tutup dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.